Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5744 Penaklukan. Akhirnya, tubuhnya yang seperti gunung itu jatuh ke tanah, mengguncang bumi. David bersandar pada pedangnya, berlutut dengan satu kaki, terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Serangan pedang ini hampir menguras sedikit tenaga yang baru saja pulih, dan luka-lukanya tampak semakin parah. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri dan bergegas menuju unicorn api kecil itu, dengan hati-hati mengambilnya dan mengalirkan energi abadi murni ke dalamnya. Untungnya, Qilin, sebagai binatang pembawa keberuntungan, memiliki vitalitas yang luar biasa. Ia hanya terluka akibat guncangan tersebut, tetapi di bawah nutrisi kekuatan abadi David, ia dengan cepat pulih dan dengan penuh kasih sayang mengusap telapak tangan David, meskipun masih agak lesu. Melihat kera raksasa di bawah kakinya, hati David tergerak. Dia baru berada di daerah itu, tidak tahu apa-apa tentang daerah itu, dan masih dalam pemulihan dari cederanya, jadi dia sangat membutuhkan pemandu dan sarana transportasi. Kera raksasa ini cukup kuat dan seharusnya sangat familiar dengan tempat ini. Ia mencoba berkomunikasi dengan rohnya, menyampaikan niatnya untuk menaklukkan musuh. Akan tetapi, meskipun kera raksasa itu sudah diambang kematian, sorot matanya masih memancarkan kilatan menantang dan ia mengeluarkan geraman rendah yang mengancam, jelas bertekad untuk mati daripada menyerah. David sedikit mengernyit, lalu kilatan keemasan terpancar di matanya. Ia tak lagi menekan kekuatan naga suci di dalam tubuhnya yang berasal dari darah keluarga kerajaan naga. Kekuatan naga yang agung, kuno, dan agung, bagaikan kaisar yang sedang tidur dan terbangun, perlahan memancar dari tubuhnya. Kekuatan penindas ini tidak ditujukan pada tubuh fisik, melainkan bertindak langsung pada jiwa dan sumber garis keturunan seseorang. Hal ini terutama menakutkan bagi binatang iblis. Kera raksasa yang tadinya sombong itu gemetar hebat saat merasakan kekuatan naga. Itu adalah penghancuran yang sangat hebat dalam level kehidupan, ketakutan naluriah dari yang lebih rendah ketika menghadapi kaisar yang lebih unggul. Kilatan tajam di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kekaguman dan kepasrahan yang tak terbatas. Ia mencoba menundukkan kepala dan meratap pilu, menandakan kepasrahannya. David mengusir aura naganya, berjalan ke kepala kera raksasa itu, meletakkan tangannya di dahinya, dan menyampaikan perintah melalui pikiran ilahi. Tunduklah padaku, bawa aku pergi dari hutan ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Si kera raksasa tak lagi melawan dan dengan patuh menundukkan kepalanya, tanda ia menerima. David menghela napas lega, menutup luka di tenggorokan kera raksasa itu dan menyelamatkan nyawanya. Dia membalikkan badan dan menaiki punggung kera raksasa yang lebar dan berbentuk seperti platform, lalu menempatkan unicorn api kecil di depannya. Berjalan. Kera raksasa itu menggeram pelan, berdiri, dan memulai perjalanannya yang sulit melalui hutan purba yang luas. Duduk di punggung kera raksasa, David akhirnya memiliki kesempatan untuk dengan hati-hati memeriksa tanah yang tidak dikenal ini. Hutan itu luar biasa tua, beberapa pohon tua begitu lebat sehingga dibutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya, dan tajuknya menghalangi sinar matahari. Hutan itu remang-remang, dipenuhi aroma lembab dedaunan yang membusuk dan aura roh kayu yang kaya, tetapi juga menyembunyikan pertanda buruk yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, mereka belum pergi jauh ketika seekor buaya berbisa, yang ditutupi lendir dan sisik, tiba-tiba melompat keluar dari rawa dan membuka rahangnya yang besar penuh taring untuk menggigit kaki depan kera raksasa itu. Buaya berbisa ini kira-kira berada pada peringkat pertama alam dewa surgawi, dan bisanya sangat kuat. Tanpa perintah apapun dari David,
kera raksasa di bawahnya meraung dan mengangkat kaki besar lainnya, menghentakkan kaki ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Bumi bergetar hebat, dan buaya berbisa itu hancur menjadi bubur berdarah. Dengan lambaian tangannya, David menggunakan kekuatan abadi untuk merebut saripati daging dan darah yang relatif murni dari buaya berbisa dan inti dalam yang mengandung racun dan kekuatan elemen air, dan menyerahkannya kepada unicorn api kecil. Mata unicorn api kecil itu menyala, lalu ia menjerit kegirangan sebelum membuka mulutnya untuk melahap dan menyerap energi tersebut. Sisiknya tampak kembali berkilau, dan semangatnya tampak lebih bersemangat. Ini baru permulaan. Hutan monster yang luas ini penuh dengan bahaya. Mereka bertemu sekawanan serigala bertaring darah bertaring tajam yang disapu David dengan hujan pedang jarak jauh. Inti dan darah sang raja serigala menjadi makanan bagi unicorn api kecil itu. Bab 5745 memberikan bantuan tepat waktu. Mereka mengganggu sarang lebah berwajah hantu yang bisa menyemprotkan sengat yang melumpuhkan. David menggunakan sihir api untuk menciptakan ruang hampa, mengumpulkan royal jelly, dan memberikannya kepada unicorn api kecil. Mereka juga bertemu dengan seekor macan tutul hantu yang ahli dalam siluman dan serangan jiwa. Macan tutul itu sangat sulit dihadapi. David harus bersusah payah dan menggunakan sedikit aura menara penindas iblis untuk mengintimidasinya sebelum akhirnya membunuhnya. Esensi kekuatan jiwanya juga sangat bermanfaat bagi unicorn api kecil itu. Sepanjang perjalanan, David bagaikan seorang pemburu ulung, menggunakan pengalaman bertempurnya yang kaya dan penerapan hukum yang kuat untuk memerintahkan kera raksasa membunuh satu demi satu monster kuat. Inti dalam, esensi, darah, dan pecahan jiwa dari binatang iblis ini menjadi makanan terbaik untuk memberi makan kilin api kecil. Si unicorn api kecil tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ukurannya sedikit lebih besar dari sebelumnya, dan sisik merahnya lebih cerah dan berkilauan, dengan cahaya redup yang berkilauan. Api sejati kilin yang disemburkannya juga lebih pekat dan membakar, dan aura yang dipancarkannya sudah mendekati level alam abadi manusia. Ia tampak menikmati proses bertarung dan melahap, dan kerjasamanya dengan David menjadi semakin lancar, seringkali memberikan peringatan dini atau membantu dalam serangan. David sendiri perlahan pulih dari cederanya selama pertempuran sengit dan pengembangan energi internal yang konstan. Ia mendapatkan kendali yang lebih presisi atas kekuatannya sendiri dan secara bertahap menjadi lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Seperti seekor naga muda yang menjelajah ke hutan belantara, ia mulai menggunakan cakarnya untuk merobek jalan menuju kelangsungan hidup bagi dirinya dan teman-temannya di hutan ini, tempat bahaya dan peluang hidup berdampingan. Kera raksasa itu membawa David dan unicorn api kecil melewati hutan purba yang lebat untuk waktu yang tidak diketahui. Pohon-pohon di sekitarnya tumbuh lebih tinggi dan lebih lebat, dan energi spiritual yang padat hampir mengembun menjadi kabut nyata, yang juga berarti bahwa tingkat bahaya tersembunyi terus meningkat. David tetap sangat waspada. Indra keilahiannya menyebar keluar seperti jaring laba-laba yang tak terlihat, merasakan setiap gerakan kecil. Tiba-tiba, kera raksasa di bawahnya meraung pelan, menyiratkan kegembiraan. Langkahnya terasa semakin cepat, bahkan menunjukkan sedikit urgensi saat ia menerjang ke satu arah. Lengannya yang tebal membelah lapisan-lapisan tanaman merambat dan pakis yang besar dan menyerupai dinding, seolah-olah berlari menuju suatu tujuan tertentu. Hati David sedikit tergerak. Mungkinkah kera raksasa ini telah menemukan harta karun yang langka dan berharga? Dia menepuk-nepuk leher kasar kera raksasa itu, memberinya isyarat agar tenang, sambil menjadi lebih waspada. Unicorn api kecil itu sepertinya merasakan sesuatu, terbangun dari tidurnya. Ia berdiri di bahu David, lubang hidungnya sedikit mengembang,
dan mata merahnya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Setelah melewati penghalang alami terakhir yang terbuat dari duri, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan kami. Ini adalah cekungan kecil yang terletak di jantung lembah, tempat sinar matahari dapat menyaring melalui kanopi pepohonan yang jarang. Di tengah cekungan, tanahnya berwarna merah tua yang menyeramkan, seolah-olah telah berlumuran darah. Dan di atas tanah merah tua itu, tumbuh beberapa tanaman berbentuk aneh. Tanaman itu sepenuhnya berwarna merah darah, sebening kristal, seolah diukir dari batu giok merah terbaik. Kanopinya menyerupai awan sempurna, berlapis-lapis, memancarkan saripati kehidupan yang sangat kaya dan aroma darah yang unik. Hanya mencium aroma itu saja membuat David merasakan darah dan kinya sedikit mendidih, bahkan pemulihan luka-lukanya tampak dipercepat. Ini jamur roh darah, dan usianya setidaknya 10.000 tahun. Ekspresi terkejut langsung terpancar di mata David. Ganoderma darah adalah harta karun alami kelas atas yang dapat melembutkan tubuh fisik, mengisi kembali ki dan darah, bahkan menyembuhkan luka jiwa. Ganoderma darah sangat langka, bahkan di 9 surga. Saya tidak pernah menyangka akan menemukan beberapa di antaranya di hutan yang asing ini. Ini merupakan anugerah baginya dan Little Fire Kilin, yang masih dalam tahap pemulihan dari cedera serius. Bab 5746 menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh. Dia tak kuasa menahan diri untuk menatap kera raksasa yang tampak canggung ini dengan rasa hormat yang baru, tak pernah menyangka kera itu begitu cerdas dan mampu menemukan tanah harta karun seperti itu. Akan tetapi, tepat saat David melompat dari punggung kera, bersiap memetik jamur roh darah yang menggoda. Mengaum. Raungan yang lebih dahsyat, penuh amarah tak berujung dan niat membunuh, meledak bagai guntur dari hutan lebat di seberang cekungan. Tak lama kemudian, seekor kera raksasa, yang sama besarnya tetapi dengan bulu emas gelap dan aura yang bahkan lebih ganas dan penuh kekerasan, melesat keluar bagaikan gunung yang bergerak, menghantam pepohonan. Kera raksasa emas gelap yang baru muncul ini bahkan lebih kuat daripada yang ditaklukkan David, dan matanya berwarna merah darah. Dia menatap tajam ke arah David dan tunggangan kera raksasanya, dan ketika dia melihat beberapa jamur roh darah itu, amarah di matanya hampir meledak. Mengaum. Kera raksasa berambut hitam di bawah kursi David sama pantang menyerahnya, berdiri tegak dan memukul-mukul dadanya yang kokoh dengan kaki depannya yang tebal, menghasilkan suara menggelegar seperti genderang perang. Matanya yang merah menyala menatap balik ke arah yang lain, dan niat membunuh yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Kedua makhluk raksasa itu saling berhadapan di udara, aura ganas mereka saling berbenturan dan menghempaskan dahan-dahan kering dan daun-daun berguguran ke tanah, menciptakan pusaran angin kecil. Pada titik ini, bagaimana mungkin David tidak mengerti? Ini bukanlah kasus kera raksasa yang dengan baik hati menuntunnya dalam perburuan harta karun. Mereka jelas menggunakannya sebagai alat untuk merebut wilayah dan kepemilikan jamur roh darah. Kera raksasa berambut hitam ini dan kera raksasa emas gelap itu jelas merupakan musuh bebuyutan, dan jamur roh darah inilah yang menjadi fokus perjuangan mereka. Binatang yang licik. David merasa geli sekaligus jengkel, tetapi mengingat situasi saat ini, dia tidak mungkin melepaskan beberapa jamur roh darah yang sangat penting baginya. Terlebih lagi, permusuhan yang berasal dari kera raksasa emas gelap telah menyelimuti mereka semua. Xiao Qi, bersiaplah untuk bergerak. David berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga terhunus lagi, bilah dinginnya menunjuk ke arah kera raksasa berwarna emas gelap. Sekarang kita telah terhanyut dalam pertarungan teritorial antar monster ini, mari selesaikan ini dengan cepat. Kilin api kecil itu mengeluarkan raungan penuh semangat bertarung, tubuhnya memancarkan cahaya merah terang, bersemangat untuk bertarung. Mengaum.
Hampir bersamaan dengan David selesai berbicara, kera raksasa emas gelap itu tidak dapat menahan diri lagi dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Tubuhnya yang besar memperlihatkan kelincahan yang tidak sebanding dengan ukurannya, bagaikan sambaran petir emas, melesat lurus ke arah kera raksasa berambut hitam. Tinjunya yang besar menghantam ke bawah dengan suara siulan melengking yang merobek udara. Kera raksasa berambut hitam itu meraung dan menyerbu ke depan. Kedua tinjunya yang besar bagaikan alat pendobrak saling beradu dengan keras. Ledakan. Gelombang kejut yang terlihat meledak membentuk cincin, memecahkan tanah dan mengirimkan pasir dan batu beterbangan. Kedua kera raksasa itu adalah monster yang kuat, dan setiap benturan menyebabkan bumi berguncang. Itu adalah pertarungan kekuatan fisik murni, penuh dengan keindahan yang paling primitif dan buas. Tanpa ragu, David bergerak cepat, menghilang ke tengah keributan bagaikan hantu. Alih-alih berhadapan langsung dengan si kera raksasa emas gelap, ia menggunakan kecepatan dan ilmu pedangnya yang hebat untuk secara khusus menyerang titik-titik yang relatif rentan seperti persendian dan mata. Cahaya pedang warna-warni berputar-putar, dan domain perlambat waktu sesekali menyelimutinya, menyebabkan masalah besar bagi kera raksasa emas gelap. Kilin api kecil berkeliaran di sekelilingnya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyemburkan aliran api kilin sejati yang membakar. Meskipun tidak dapat menimbulkan luka yang fatal pada si kera raksasa emas gelap yang berkulit tebal, namun pembakaran bulunya yang terus-menerus dan gangguan pada penglihatannya membuatnya sangat mudah tersinggung. Meskipun kera raksasa emas gelap itu kuat, ia dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan ketika berhadapan dengan serangan gabungan dari satu orang, satu kilin, dan satu orang sejenisnya, terutama gerakan pedang David yang tidak dapat diprediksi yang mengandung kekuatan hukum. Luka-luka baru terus bermunculan di sekujur tubuhnya, membuatnya berlumuran darah, dan gerakannya pun menjadi semakin lamban. Akhirnya, setelah David melepaskan cahaya pedang tajam yang diresapi kekuatan pemotongan spasial, memutuskan urat salah satu kakinya, si kera raksasa emas gelap mengeluarkan teriakan pilu yang tidak mau dituruti, dan tubuh besarnya pun jatuh ke tanah. Bab 5747 Jamur Roh Darah. Memanfaatkan kesempatan itu, si kera raksasa berambut hitam menerkam ke depan dan dengan sekuat tenaga, menghantamkan pukulan ke kepalanya. Patah. Suara tengkorak yang pecah terdengar jelas. Kera raksasa berwarna emas gelap itu berjuang beberapa saat sebelum akhirnya kehabisan napas, mata merahnya kehilangan kilaunya. Pertempuran berakhir, dan hanya napas berat yang tersisa di baskom. Kera raksasa berambut hitam itu berdiri di samping mayat lawannya, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan kemenangan, menyatakan kepemilikan atas tanah harta karun ini dan jamur roh darah. David menyarungkan pedangnya dan berdiri diam, menenangkan darah dan kinya yang bergejolak. Dia berjalan mendekati 3 jamur Ganoderma lucidum berwarna merah darah yang bersinar dengan kilau. Yang memikat, hatinya dipenuhi rasa gembira, dan dia hendak meraih dan memetiknya. Namun, sebuah tangan besar yang ditutupi rambut hitam menghalangi jalannya. David terkejut, menoleh menatap kera raksasa berambut hitam, dan sedikit mengernyit. Apakah binatang ini bermaksud mengkhianati kita setelah kita menyelesaikan tujuan kita? Namun, tak ada permusuhan di mata kera raksasa itu. Ia menggeram, mengarahkan jari besarnya ke jamur roh darah, lalu ke dirinya sendiri, lalu memberi isyarat canggung. Keraguan David semakin dalam, dan dia menarik tangannya untuk sementara, ingin melihat apa yang akan dilakukan kera raksasa itu. Kera raksasa berambut hitam itu dengan hati-hati berjalan mendekati jamur lingsi berwarna merah darah, tetapi tidak mencabutnya dengan kasar seperti yang dibayangkan David. Sebaliknya, ia mengulurkan jari-jarinya yang kasar dan, dengan sentuhan lembut yang sama sekali tidak sebanding dengan ukurannya, dengan lembut menyentuh tepi tutuk jamur roh darah. Saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi.
Ganoderma darah yang bening seperti kristal, penuh dengan energi vital, tampak redup dan layu saat disentuh. Seolah-olah seluruh esensinya lenyap dalam sekejap, akhirnya berubah menjadi gumpalan kecil abu tak bernyawa yang menghilang ke udara. David tercengang. Apa yang terjadi? Apakah metode pemanenannya salah? Tepat saat ia dipenuhi keraguan dan keterkejutan, kera raksasa berambut hitam itu melakukan sesuatu yang bahkan lebih tidak terduga. Ia mengeluarkan geraman rendah, dadanya naik turun dengan hebat, seolah-olah tengah mengumpulkan sesuatu. Sesaat kemudian, setetes darah Saripati, sebesar telur merpati, berwarna emas tua, tampaknya berisi darah mengalir dan memancarkan fluktuasi energi yang mengagumkan, perlahan-lahan dipaksa keluar dari mulutnya. Tetesan darah esensi melayang di udara, memancarkan energi kehidupan yang kuat dan aura unik kera raksasa. Kemudian, kera raksasa itu mengendalikan tetesan Saripati darah dan perlahan-lahan meneteskannya ke jamur roh darah utuh lainnya. Saat esensi dan darah bersentuhan dengan Ganoderma darah, mutasi lain terjadi. Ganoderma lucidum yang berwarna merah darah tidak layu, tetapi sebaliknya, seperti minyak lampu yang dinyalakan, ia tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Seluruh Ganoderma lucidum mulai melunak dan mencair, akhirnya berubah menjadi gumpalan esensi merah tua yang sangat murni yang mengandung darah dan kekuatan ki yang sangat besar dan beberapa hukum kehidupan yang aneh. Gumpalan esensi merah tua ini tampaknya memiliki roh, ia berputar sekali di udara, dan kemudian, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, ia dengan sukarela dan cepat menghilang ke dalam dada kera raksasa berambut hitam, tempat esensi darah menetes. Berdengung. Gelombang energi yang dahsyat meletus dari tubuh kera raksasa berambut hitam itu, dan staminanya, yang sebelumnya telah terkuras dalam pertempuran, tampaknya pulih lebih dari setengahnya dalam sekejap. Luka di tubuhnya sembuh lebih cepat, dan bahkan auranya tampak menjadi sedikit lebih kuat. Ia mengeluarkan geraman puas, menatap David, dan matanya menyampaikan rasa, "Apakah kau mengerti?" David berdiri di sana, hatinya dipenuhi emosi yang bergejolak. Dia mengerti sepenuhnya. Ganoderma darah ini tidak seperti tanaman obat biasa yang dapat langsung dipetik dan dikonsumsi. Ini sangat istimewa, berisi kontrak kehidupan yang aneh atau kunci garis keturunan. Menyentuh atau memetik buah secara langsung hanya akan menyebabkan saripatinya langsung hilang seketika. Hanya dengan menggunakan saripati dan darah diri sendiri sebagai pemandu, dan berkomunikasi serta beresonansi dengannya dengan cara khusus, barulah seseorang dapat menyerap saripati agung yang terkandung di dalamnya dengan sempurna dan menjadikannya miliknya sendiri. Kera raksasa berambut hitam ini tidak meninggalkannya setelah menggunakannya. Sebaliknya, ia mengajarinya hukum unik untuk menyerap ramuan spiritual di dunia lain ini dengan cara yang paling langsung. 10 surga ini memang penuh misteri yang berbeda dengan alam bawah. David memandangi beberapa jamur roh darah yang tersisa, lalu menatap kilin api kecil di sampingnya, yang menatap penuh kerinduan dan mengeluarkan suara-suara gemericik di tenggorokannya. Tatapan penuh pengertian dan tekad terpancar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan, meniru kera raksasa, mengalirkan energi internalnya, mengeluarkan setetes darah esensi emas pucat yang mengandung kekuatan naga ilahi.